Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses pembelajaran KIB 1. Hari ini saya akan bahas berkaitan dengan peran perawat dalam tatanan pelayanan kesehatan. Kehidupan suatu bangsa sangat tergantung pada kemampuan hidup bersama berdampingan dengan bangsa lain. Kemampuan hidup bersama berdampingan dengan bangsa lain, suatu bangsa harus sehat, cerdas, beradab, berbudaya, dan memiliki keunggulan. Suatu bangsa yang memiliki keunggulan, sehat, cerdas, dan beradab akan dapat tumbuh sebagai bangsa yang kuat. Sehat atau kesehatan sebagai tujuan pembangunan sebagai kondisi penting untuk menjadi suatu bangsa yang memiliki kemampuan hidup bersama berdampingan dengan bangsa lain. Berbagai upaya untuk mencapai masyarakat bangsa yang sehat. Sistem pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau healthcare delivery system membangun masyarakat bangsa Indonesia yang sehat, individu, keluarga maupun komunitas. Terdiri dari beberapa jenis pelayanan profesional dalam bidang kesehatan yang bersifat terintegrasi sepenuhnya, merupakan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat menyeluruh dan paripurna, memberdayakan masyarakat. Sifat berbagai sistem pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai batas dan lingkup wewenang dan tanggung jawab profesi, saling mengisi, melengkapi, menyempurnakan pelayanan kesehatan kakak, saling menghormati batasan dan lingkup wewenang tanggung jawab masing-masing profesi. Saling melengkapi antar sistem pemberian pelayanan kesehatan masyarakat. Di sistem pemberian pelayanan asuhan kesehatan masyarakat atau publik, kemudian sistem pemberian pelayanan atau asuhan farmasian, sistem pemberian asuhan pelatihan kepada keperawatan, sistem pemberian pelayanan asuhan medis atau dokter gigi. Di sini adalah berfokus ke individu, keluarga atau masyarakat. Jadi penerima asuhan atau penerima pelayanan kesehatan ini menerima berbagai bentuk pelayanan. Dan salah satunya adalah kita sebagai perawat, bagaimana sistem pemberian pelayanan asuhan keperawatan ini dapat memberikan dampak yang sangat baik kepada masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian profesi keperawatan. Apa itu profesi keperawatan? Memberi pelayanan atau asuhan keperawatan, nursing care, berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan atau science and art of nursing, dan dituntun oleh etika profesi atau professional ethics. Jadi keperawatan adalah ada sebuah ilmu, jadi science. Jadi perawatan adalah dasar keilmuan yang upayanya adalah memberikan asuhan keperawatan, kemudian dituntun dengan sifat yang profesional, etika profesi. Jadi kita perawat harus menjalankan asuhan keperawatan berdasarkan ilmu dan berdasarkan etika. Definisi keperawatan adalah ilmu, keperawatan adalah fokus pada klien, keperawatan adalah holistik, keperawatan adalah adaptif, keperawatan adalah peduli, meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan. Jadi ilmu yang berfokus pada klien, bersifat holistik, biopsikososial spiritual, kemudian adaptif, kemudian pada akhirnya adalah meningkatkan dan memelihara dan memulihkan derajat kesehatan masyarakat. Definisi perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu perawatan bentuk pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan. Atau menurut Lokakarya Nasional tahun 83, pelayanan perawatan berupa bentuk bantuan yang diberikan karena ada kelemahan fisik, mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri. Link adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Di primer adalah bagaimana mendirikan promosi Menkes kepada masyarakat untuk mencegah penyakit. Kemudian sekunder adalah deteksi terhadap risiko bahaya kesehatan, masalah kesehatan dengan cepat dan tepat. Kemudian tersier adalah mencegah ketidakmampuan dan kecacatan lebih lanjut melalui asuhan keperawatan berfokus pada upaya rehabilitatif.
Jadi kalau melihat lingkup praktik perawatan, jadi lihat wewenang yaitu kontrak, kewajiban, peran, profesi, dan masyarakat. Sehat adalah membantu, struktur hubungan perawat klien adalah membantu yang sehat memelihara kesehatan, kemudian yang sakit memperoleh kembali kesehatan, tak bisa disembuhkan untuk menyadari potensinya, dan menghadapi ajal untuk diperlakukan secara manusiawi. Jadi perawat adalah sepanjang daur kehidupan manusia dari lahir sampai jelang kematian. Peran perawat profesional dalam praktek profesi, elemen yang harus dikuasai atau harus diberikan oleh perawat profesi perawat adalah sebagai koordinator, pelaksana, kolaborator, pembaharu, peneliti, advokat, konsultan, pendidik, dan konselor. Fungsi perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, komunikator, pendidik, pembela, konselor, pembawa perubahan, pemimpin, manajer, peneliti. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan yaitu membantu klien secara fisik dan psikologis dengan tetap menjaga martabat klien. Tindakan keperawatan dapat melibatkan asuhan secara penuh sebagai bagian atau suportif edukatif, bertujuan memandiri klien seoptimal mungkin, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Peran perawat sebagai komunikator. Komunikasi terintegrasi dalam sebuah peran keperawatan. Perawat berkomunikasi dengan klien, mendukung klien, tenaga kesehatan lain, dan keluarga dan komunitas. Perawat mengidentifikasi masalah klien dan mengkomunikasikan secara verbal tertulis pada tim kesehatan. Perawat harus kompeten untuk mengkomunikasikan secara jelas dan tepat agar kebutuhan kesehatan klien dapat terpenuhi. Peran pendidik membantu klien belajar tentang kesehatan dan cara memulihkan melihara kesehatan pasien, mengkaji kebutuhan pembelajaran, kemudian mendidik perawat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan berbagi kepakarannya dengan sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian peran perawat sebagai pembela atau advokat klien, bertindak melindungi klien, memberi informasi perlukan klien, atau memfasilitasi agar tenaga kesehatan lain memberikan informasi yang diperlukan klien, menjelaskan kepada klien tentang hak dan hak-hak mereka, membantu mereka untuk berbicara. Jadi peran advokat pembela pasien, jadi perawat mempunyai peran untuk bisa mengkomunikasikan antara medis dengan pasien, antara farmasi dengan pasien, sehingga hak-hak pasien itu dapat dibantu oleh perawat untuk dapat membela kepentingan pasien. Kemudian sebagai konselor, peran perawat sebagai konselor, proses membantu klien untuk mengetahui dan mengatasi masalah psikologis, sosial, meningkatkan hubungan personal, interpersonal, dan meningkatkan pertumbuhan personal. Memberikan dukungan emosional, intelektual, dan psikologis, membantu klien untuk mengembangkan sikap, perasaan, dan perilaku dengan melihat alternatif perilaku lain yang lebih sehat dan meningkatkan kemampuan pengendalian diri. Kemudian peran perawat sebagai pembawa perubahan atau change agent. Jadi memodifikasi perilaku, lingkungan, sistem, membantu klien memperoleh kembali kesehatannya, membawa pembaruan dalam sistem pelayanan asuhan keperawatan, mengurangi resistensi terhadap perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan. Kemudian peran perawat sebagai pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan spesifik, diterapkan pada sistem klien, tingkat sistem klien, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kepemimpinan efektif merupakan proses belajar yang membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan dan tujuan yang memotivasi orang lain, pengetahuan menerapkan keterampilan kepemimpinan interpersonal untuk mengaruhi orang lain. Manajer, peran peran sebagai manajer mengelola asuhan keperawatan pada sistem klien, individu, keluarga, dan masyarakat, mendelegasikan kegiatan keperawatan dan melakukan evaluasi pembinaan terhadap kinerja mereka. Memiliki pemahaman tentang struktur organisasi dan dinamikanya, kewenangan, akuntabilitas, kepemimpinan, teori berubah, advokasi, delegasi, supervisi, dan evaluasi. Sebagai peneliti, peran peran sebagai peneliti menggunakan riset meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan di klinis. Perawat membutuhkan kesadaran tentang proses bahasa riset, sensitif pada masalah yang berhubungan dengan hak asasi manusia, peran serta dalam mengidentifikasi masalah yang layak diteliti, memilah temuan riset yang layak dimanfaatkan.
Jadi perawat punya peran yang sangat besar untuk proses pengembangan keperawatan adalah dengan cara proses penelitian. Dari pengembangan ilmu, kalau tidak ada proses riset penelitian, maka ilmu keperawatan juga akan stagnan. Jadi perubahan-perubahan, inovasi-inovasi ilmu keperawatan didapat dari proses riset dan penelitian. Wewenang perawat, menurut Permenkes tahun nomor 148 tahun 2010, praktek perawatan pada fasilitas kesehatan tingkat 1, 2, dan 3, melaksanakan perawatan itu pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, melaksanakan asuhan keperawatan, melakukan upaya promotif dan preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat, melakukan tindakan perawatan komplementer. Kemudian clinical nursing. Jadi di KMB peran perawat klinik adalah peran perawat yang ada di rumah sakit. A clinical nurse another term used for registered nurse. Jadi perawat klinik harus terregister. Jadi kalau kita mahasiswa nanti ada lulus D3 keperawatan, mereka dengan melalui proses uji kompetensi, maka dengan kompetensi nanti akan diberikan surat namanya STR, surat tanda registrasi, maka pasien tersebut, perawat tersebut berhak untuk melakukan proses asuhan keperawatan, baik di klinik maupun di tempat yang lain. Kemudian ini perawat di rumah sakit. Kemudian adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 1 butir 1 tahun 2009. Jadi tempat untuk perawat melakukan proses asuhan perawatan, proses ke pelayanan klinik, yaitu melakukan proses di rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dari semua unit di rumah sakit. Pada proses asuhan perawatan adalah dilakukan oleh seorang perawat. Tugas rumah sakit punya tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Fungsi rumah sakit menyelenggarakan pengobatan, memelihara peningkatan pelayanan tingkat 1 dan 2, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM. Kemudian salah satunya adalah tenaga keperawatan medis, keperawatan, farmasi, dan lainnya, manajemen, administrasi, dan lainnya. Penanganan kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar pelayanan medis, SPO, standar asuhan perawatan. Jadi kalau tenaga kesehatan di perawat di rumah sakit harus sesuai dengan standar asuhan perawatan dan standar etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Perawatan di rumah sakit, perawat di pelayanan sakit adalah paradigma pelayanan bahwa 80% adalah nursing care. Jadi semua asuhan perawatan, semua pelayanan kesehatan rumah sakit adalah sebagian besar adalah pelayanan keperawatan. Sehingga perawat harus mempunyai kompetensi yang baik dan harus mendapatkan pengakuan bahwa asuhan perawatan adalah sesuatu yang harus mendapatkan dari tenaga kesehatan. Harus pengetahuan pada masyarakat. Pengembangan kompetensi perawat klinik sangat-sangat penting dari spesialis maupun spesialis. Adalah suatu tantangan bagi perawat. Itu saja yang dapat kami sampaikan berdasarkan dengan peran perawat KMB dalam tatanan pelayanan keperawatan, utamanya adalah di rumah sakit. Jadi perawat yang akan bekerja di rumah sakit harus mempunyai STR atau standar register, sehingga dia mempunyai kompetensi, mempunyai keilmuan untuk dapat melakukan asuhan keperawatan. Sehingga di perawatan medikal bedah yang harus dipunyai oleh tenaga keperawatan harus sesuai dengan keilmuannya supaya dapat melakukan asuhan keperawatan yang baik, terregistrasi, sehingga ujungnya adalah masyarakat akan mendapatkan asuhan yang sangat baik, komprehensif, sehingga derajat kesehatannya akan selalu dapatkan. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.